Stop right there! Easy. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pria tua bernama Dolinski yang kala itu sedang asik dugem. Meskipun sudah lanjut usia, namun Dolinski masih senang abok-abokan sambil ditemani oleh ciwi-ciwi seksoy. Pagi harinya terlihat Dolinski yang baru selesai mandi. Sedangkan di tempat tidurnya ada beberapa wanita yang sudah diincrotnya semalam. It's a beautiful day. Don't waste it in bed. 2 jam kemudian Dolinski pergi ke dokter untuk mencopot gift di tangannya. Karena ternyata lengan kanan Dolinski mengalami patah tulang saat 6 bulan yang lalu. Sampai di sini kita belum diberitahu siapa Dolinski sebenarnya, namun jelas kita akan tahu nanti. We don't want to be putting pressure on your fingers. Good as new. Good, I'm glad. Selesai dari dokter, Dolinski mendatangi toko kue miliknya. Ketika sedang santai sambil sebat di belakang, tiba-tiba Dolinski didatangi oleh seorang pria yang meminta tolong. Awalnya Dolinski pura-pura tidak terdengar sambil mengabaikan pria tersebut. Namun pria itu mengatakan kalau ia tahu siapa Dolinski sebenarnya, jadi jika Dolinski tidak mau menolong, si pria akan membocorkan identitas Dolinski. Get back in the car. Okay. Alhasil Dolinski pun langsung menutup toko kuenya lalu membawa pria tersebut masuk ke dalam. Saat di dalam, Dolinski bertanya kenapa si pria bisa mengetahui identitas Dolinski. Si pria menjawab kalau ia akan menceritakan semuanya asalkan Dolinski mau menghubungi dokter untuk mengobati luka tembak di perutnya. What do you mean? Pada akhirnya Dolinski segera menghubungi dokter kenalannya lalu meminta si dokter agar datang ke toko kue. Selanjutnya Dolinski kembali bertanya dari mana pria itu mengetahui identitas dirinya. Namun lagi-lagi pria itu tidak mau menceritakan sebelum lukanya diobati oleh dokter. Merasa kesal dengan hal itu, inilah yang Dolinski lakukan. Look. Ternyata Dolinski ini merupakan seorang pembunuh bayaran profesional. Toko kue yang dimilikinya hanyalah kedok, karena bisnis Dolinski sebenarnya adalah menghabisi orang. Setelah itu Dolinski dan temannya langsung membereskan jasad pria tadi lalu ia masukkan ke dalam ember sampah. Light one in it. Keesokan harinya Dolinski mendatangi rumah mewah milik bosnya. Ketika masuk ke dalam, ini dia bos Dolinski yang selama ini selalu memberi pekerjaan kepadanya. Maksud kedatangan Dolinski ke sini yaitu untuk meminta pekerjaan kepada si bos karena sekarang tangannya sudah pulih kembali. Akan tetapi si bos mengatakan jika sebaiknya Dolinski pensiun saja. Mengingat umurnya yang sudah tidak muda lagi ditambah tangannya pasti akan kambuh. Dolinski malah ngotot karena ia merasa masih mampu untuk melakukan pekerjaan dari si bos. Namun tetap saja si bos tidak mau mempekerjakan Dolinski lagi sebagai pembunuh bayarannya.
Pada akhirnya Dolinski marah sambil mengatakan kalau ia masih sanggup menjadi pembunuh bayaran tanpa harus mendapat klien dari bosnya itu. Come on, Dolinsky. Selang beberapa saat, Dolinski mendatangi tempat bowling untuk menemui salah satu temannya. Setibanya di sana, Dolinski langsung menemui si teman yang bernama Kevin. Ini orangnya. Ternyata Kevin ini adalah pembunuh bayaran muridnya Dolinski. Dari sejak kecil, Kevin selalu diajari cara membunuh yang baik dan benar oleh Dolinski hingga sekarang ia sudah menjadi pembunuh bayaran profesional. Di sini Dolinski mengajak Kevin agar menjadi partner baru. Sebab mulai sekarang ia tidak bekerja lagi untuk bosnya. Jika Kevin mau, mulai besok mereka bisa langsung bekerja karena baru saja ada klien lama menghubungi Dolinski memberi pekerjaan. Tanpa basa-basi, Kevin menerima ajakan dari Dolinski mengingat dia adalah guru Kevin sendiri. Setelah itu Dolinski mendatangi pacarnya untuk mengabari kalau mulai besok ia akan kembali menjalankan pekerjaan sebagai pembunuh bayaran. Si pacar yang khawatir sebab tangan Dolinski baru sembuh, ia pun memaksa ingin ikut bersama Dolinski. Daripada harus cekcok, alhasil Dolinski juga membawa pacarnya. Keesokan harinya terlihat Dolinski, pacarnya, dan Kevin yang baru sampai di markas si klien lama. Di sini si klien langsung saja menunjukkan target pertama yang harus Dolinski habisi adalah seorang bos mafia barang haram. Si klien menyarankan agar sebaiknya Dolinski menghabisi si bos mafia besok siang saat dia bermain golf. Dirasa telah mengerti dengan tugasnya, Dolinski CS pamit pergi untuk mempersiapkan diri. Keesokan harinya terlihat Dolinski dan Kevin yang mendatangi lapangan golf untuk memburu si bos mafia yang menjadi targetnya. Sedangkan untuk si pacar sengaja Dolinski simpan di hotel agar tidak menjadi beban. Tak lama Dolinski segera menyiapkan senjata lalu ia meminta Kevin agar menunggu di mobil dulu. Kemudian Dolinski pergi sendiri dan mulai mengawasi si bos mafia yang sedang bermain golf. Di suatu kesempatan bola golf si bos mafia terjatuh ke dekat Dolinski. Hingga si bos mafia pun bergegas mengambilnya. Melihat hal tersebut, Dolinski langsung saja mengeluarkan senjata, namun malah ini yang terjadi. Akibat tangannya masih kaku, tembakan Dolinski harus meleset dan sekarang si bos mafia malah kabur ke dalam hutan. Setelah cukup lama mengejar, Dolinski berhasil menemukan si bos mafia yang bersembunyi di atas pohon. Beberapa tembakan telah Dolinski lesatkan. Namun hasilnya nihil karena tangan Dolinski masih sangat kaku. Alhasil beberapa anak buah si bos mafia mulai berdatangan dan malah balik memburu Dolinski. Dolinski pun hanya bisa pasrah sambil bersembunyi di semak-semak, namun tiba-tiba ternyata yang membantai si bos mafia dan para anak buahnya adalah Kevin. Merasa tugas pertamanya telah selesai, Kevin mengajak Dolinski agar segera pergi dari sana. Malam harinya terlihat Dolinski dan Kevin yang sedang mengobrol di klub malam. Di sini Kevin menyarankan Dolinski agar sebaiknya pensiun saja sebab kondisinya sudah tidak seprima dulu. Bahkan tadi juga jika tidak ada Kevin mungkin Dolinski sudah tewas tertembak.
Mendengar nasihat dari Kevin, Dolinski malah tidak terima dan ia akan tetap menjadi pembunuh bayaran sampai ajalnya tiba. Not talk about work. Okay, but today was pretty up, right? Hari berikutnya terlihat Dolinski dan Kevin yang sedang dalam perjalanan mendatangi klien baru mereka. Tak lama Dolinski dan Kevin sampai di tempat si klien yang diketahui bernama William. Di sini William meminta Dolinski agar menghabisi seorang konglomerat yang menjadi saingan bisnisnya. William berjanji jika Dolinski berhasil menghabisi orang tersebut maka ia akan memberi bonus. Tak lupa William juga memberikan peta rumah si konglomerat agar Dolinski tidak usah capek-capek mencari petanya lagi. Tanpa ragu Dolinski menerima pekerjaan itu lalu ia pun langsung mengajak Kevin untuk bersiap. Sebelum memulai aksinya, Kevin sempat meragukan kemampuan Dolinski. Kevin takut kalau Dolinski akan seperti kemarin lagi saat menghabisi si bos mafia di lapangan golf. Dolinski pun berjanji kalau sekarang ia akan lebih baik, ditambah tangannya juga sudah tidak kaku lagi. Jika seandainya Dolinski membuat kesalahan, maka Kevin tidak usah menyelamatkannya dan lebih baik pergi dari sana. Setelah sepakat dengan hal itu, Kevin dan Dolinski segera pergi untuk menyiapkan persenjataan. Sore harinya Dolinski beserta Kevin mulai pergi untuk menjalankan misi menghabisi si konglomerat. Setibanya di sana, mereka berdua langsung menggunakan mode senyap agar dapat masuk ke dalam rumah si konglomerat. Di dalam rumah terlihat si konglomerat yang sedang asik menonton pertandingan sepak bola. Tiba-tiba ia ditodong oleh Dolinski dan Kevin yang datang dari arah dapur. Ketika Dolinski dan Kevin hendak menembak, datanglah cucu si konglomerat yang meminta agar diambilkan air putih. Lalu Dolinski meminta agar si cucu kembali tidur sebab hari sudah larut malam. Setelah si cucu kembali ke dalam kamar, barulah Dolinski menodongkan senjatanya kepada si konglomerat. Sedangkan Kevin akan mengecek ruangan lain, siapa tahu ada orang yang keluar lagi. Di sini si konglomerat mengatakan kalau dirinya sudah tahu yang mengirim Dolinski pasti adalah William. Si konglomerat berjanji akan membayar Dolinski 3 kali lipat asalkan Dolinski balik menghabisi William. Awalnya Dolinski sempat tergiur dengan tawaran dari si konglomerat. Namun untungnya Kevin kembali sambil mengatakan jika mereka adalah pembunuh bayaran paling profesional yang tidak bisa disogok dengan uang. Alhasil Dolinski kembali tersadar oleh perkataan Kevin dan ia pun langsung menghabisi si konglomerat. Kemudian mereka bergegas pergi keluar sebelum anak buah si konglomerat berdatangan. Malam harinya Dolinski dan Kevin mendatangi William di salah satu tempat biliar. Di sini William sangat puas dengan kinerja mereka berdua yang telah berhasil menyelesaikan pekerjaannya. Saat Kevin memesan minuman, secara diam-diam William memberi lagi pekerjaan kepada Dolinski untuk menghabisi bos mafia penjual senjata ilegal bernama Tuan Takur. Jika Dolinski berhasil menghabisi Tuan Takur, William berjanji akan membayarnya 2 kali lipat dari biasanya. Tanpa berunding dengan Kevin, Dolinski pun menyetujui tawaran dari William. Singkatnya, Dolinski dan Kevin pamit pulang untuk beristirahat. Oh, it's called morality. Make a living the same. Di sini Kevin bertanya apa yang William bicarakan saat ia memesan minuman tadi. Dolinski menjawab kalau ia baru saja menyepakati pekerjaan baru dari William, yaitu menghabisi Tuan Takur yang standby di Hotel Grand Central.
Mendengar hal tersebut membuat Kevin marah sambil bertanya kenapa Dolinski tidak berunding dulu dengan dirinya. Dolinski menjawab itu tidak penting karena di sini ialah ketuanya. Alhasil Kevin murka lalu sampai menodong Dolinski. Kevin menjelaskan jika Tuan Takur adalah bos mafia paling berbahaya, jadi tidak mungkin mereka dapat menghabisinya. Kevin melakukan hal ini sebab ia sudah menganggap Dolinski seperti ayah sendiri, jadi tidak mau sampai Dolinski mati sia-sia. Di waktu yang sama datanglah pacar Dolinski yang langsung melerai mereka berdua. Pada akhirnya Kevin pergi sendiri sedangkan Dolinski pergi dengan si pacar ke klub malam langganannya. Setibanya di klub malam, Dolinski sengaja minum banyak untuk menghilangkan penat di kepalanya. Kemudian Dolinski dan si pacar joget berdua sampai mereka saling adu mulut. Dolinski yang sudah sangat sagne pun ia mengajak si pacar ke belakang untuk beraha-aha. Akan tetapi saat di belakang si pacar menolak karena tempatnya tidak PW. Alhasil si pacar balik lagi ke dalam klub sedangkan Dolinski pergi keluar untuk mencari udara segar. Saat di luar tak sengaja Dolinski melihat 3 orang bersenjata yang masuk ke dalam klub malam. Curiga dengan ketiga orang tersebut, Dolinski pun langsung masuk lagi ke dalam untuk mengamankan si pacar. Namun belum juga bertemu, Dolinski keburu ditangkap oleh ketiga orang itu lalu dibawa ke parkiran. Di sini Dolinski bertanya siapakah mereka dan apa urusannya dengan dirinya. Salah satu dari ketiga orang itu menjawab kalau mereka adalah keluarga si bos mafia barang haram yang dulu Dolinski habisi saat bermain golf. Dolinski menjelaskan kalau dia hanya sedang bekerja, jadi sebaiknya jangan ada dendam pribadi. Kalaupun mau, yang seharusnya mereka incar adalah klien Dolinski, yaitu orang-orang yang memerintah Dolinski menghabisi si bos mafia. Akan tetapi orang tersebut tidak peduli dan langsung menodongkan senjata. Di waktu yang sama untungnya si pacar datang sambil menodongkan senjata kepada orang itu dari belakang. Dengan cepat Dolinski juga ikut menodong hingga sekarang posisi berbalik. Dolinski sempat meminta mereka bertiga agar sebaiknya pergi dan jangan pernah coba-coba lagi memburunya. Namun salah satu dari mereka menjawab kalau itu sudah tidak akan pernah terjadi. Alhasil Dolinski murka dan langsung menghabisi mereka bertiga. Kemudian Dolinski membawa si pacar ke rumah orang tuanya karena di sini sepertinya sudah tidak aman. Sesampainya di sana Dolinski mengenalkan pacarnya yang diketahui bernama Atana. Untungnya dengan ramah sang ibu menyambut mereka berdua dengan baik. Linsky, it's nice to meet you. Pagi harinya terlihat sang ibu dan Atana sedang sarapan pagi, kemudian sang ibu meminta agar sebaiknya Atana tinggal di sini saja sebab sang ibu hanya tinggal sendiri. Atana pun tidak langsung setuju karena ia harus membicarakannya dulu dengan Dolinski. Boring for a young woman like you. Thank you. Di waktu yang sama Dolinski sendiri sedang membetulkan talang air yang mampet. Tak lama ia dihubungi oleh Kevin yang meminta maaf karena telah bersikap tidak sopan kemarin. Bahkan sekarang Kevin bersedia membantu Dolinski untuk menghabisi Tuan Takur si bos mafia penjual senjata ilegal sesuai dengan perintah William. Mendengar hal tersebut tentu membuat Dolinski bahagia, lalu mereka pun janjian bertemu di Hotel Grand Central. Word I was gonna use this badass.
Singkatnya, Dolinski dan Kevin sudah berada di dekat Hotel Grand Central, tempat di mana Tuan Takur tinggal. Sedangkan untuk Atana pacarnya, Dolinski tinggalkan di rumah sesuai dengan apa yang sang ibu mau. Dirasa sudah paham dengan medan hotel tersebut, Dolinski dan Kevin langsung bersiap untuk memulai aksinya. Satu jam kemudian, Dolinski berpura-pura mengantar paket ke hotel. Awalnya salah satu penjaga menahan Dolinski masuk karena pihak hotelnya tidak pernah memesan paket apapun. Akan tetapi Dolinski menjawab kalau paket ini dipesan oleh manajer secara offline, jadi tidak akan terbaca di sistem hotel. Alhasil si penjaga percaya lalu membawa paket tersebut masuk ke dalam gudang. Ketika si penjaga pergi, rupanya di dalam paket itu adalah Kevin, karena jika tidak memakai cara ini mereka tidak bisa masuk ke dalam. Selanjutnya Kevin bergegas keluar dari gudang untuk menuju kamar Tuan Takur. Sementara Dolinski sendiri memantau dari mobil sampai melihat situasi di luar. Tak berselang lama Kevin sampai di kamar Tuan Takur dan ia pun berusaha membuka pintu. Namun di waktu yang sama Dolinski melihat ada beberapa anak buah Tuan Takur yang naik ke atas sehingga ia langsung mengabari Kevin. Sialnya di dalam hotel tidak ada sinyal, jadi Kevin tak mendengar pesan suara dari Dolinski. Kemudian Kevin berhasil membuka pintu kamar Tuan Takur lalu masuk ke dalam. Di sana Kevin tidak menemukan Tuan Takur hingga ia pun mengecek ke kamar mandi, namun inilah yang terjadi. Pada akhirnya Kevin berhasil tertembak di bagian perut lalu ia dibawa oleh para anak buah Tuan Takur. That's what you get for trying to be helpful. Adegan berpindah kepada Dolinski yang kini mendatangi William. Dolinski mengabarkan kalau misinya menghabisi Tuan Takur telah gagal dan sekarang Kevin diculik. Dengan terburu-buru, William meminta Dolinski agar sebaiknya pulang ke rumah untuk menyelamatkan sang ibu. Sebelum para anak buah Tuan Takur menculiknya, ternyata sedari awal Tuan Takur mengetahui kalau William memerintah Kevin dan Dolinski untuk menghabisinya. Oleh sebab itulah Tuan Takur sengaja menyiapkan jebakan ini dan sekarang keluarga William juga baru saja dibantai. Mendengar hal tersebut, Dolinski bergegas pergi ke rumah untuk menyelamatkan sang ibu dan Atana pacarnya. Setibanya di sana, Dolinski langsung memerintah sang ibu dan Atana untuk berkemas. Karena sekarang juga mereka harus pergi. Sialnya satu anak buah Tuan Takur keburu datang hingga terjadi aksi tembak-tembakan. Awalnya Dolinski terlihat kesulitan melawan si anak buah Tuan Takur. Namun dengan cara ini Dolinski pun dapat menghabisinya. Setelah itu Dolinski memerintah Atana untuk membawa sang ibu pergi ke tempat aman. Sedangkan dirinya akan berusaha menyelamatkan Kevin. Satu jam kemudian Dolinski sampai di salah satu bar milik Tuan Takur. Dengan cepat Dolinski memindahkan sebagian bensin mobil ke dalam dirijen. Setelah dirijennya terisi penuh, Dolinski masuk ke dalam bar sambil membawa dirijen bensin tersebut. Tanpa banyak bicara, Dolinski menghabisi satu penjaga lalu menodong si bartender di sini. Dolinski bertanya kemanakah mereka menyekap Kevin.
Namun karena si bartender tidak mau menjawab, Dolinski langsung menghabisinya lalu membakar seluruh bar tersebut. Really? Selang beberapa saat, Tuan Takur dan beberapa pengawal melihat kondisi barnya yang sudah hangus terbakar. Tuan Takur sampai tidak menyangka kalau orang seusia Dolinski masih bisa melakukan hal ini. Kemudian Tuan Takur masuk ke dalam mobil lalu pergi dari sana. Tanpa disadari, rupanya Dolinski masih ada di tempat lalu mengikuti mobil Tuan Takur dari belakang. Di tengah perjalanan, Dolinski menyenggol mobil Tuan Takur hingga membuatnya menabrak besi. Akibat hal tersebut, 2 ajudan Tuan Takur harus tewas. Sedangkan Tuan Takur sendiri masih selamat lalu dibawa oleh Dolinski. Singkat cerita, Dolinski membawa Tuan Takur ke sebuah kafe kosong dengan kondisi tangan terikat dan siap dijatuhkan ke lantai bawah. Dolinski menginterogasi Tuan Takur tentang di mana ia menyekap Kevin. Tuan Takur menjawab jika Dolinski tidak usah khawatir karena sebentar lagi Kevin akan diantarkan ke sini. Tak lama datanglah beberapa anak buah Tuan Takur sambil membawa Kevin. Rupanya di dalam saku jas Tuan Takur ada alat pelacak, sehingga memudahkan para anak buah untuk menemukan Tuan Takur. Di sini Dolinski meminta kepada tangan kanan Tuan Takur agar melepaskan Kevin dulu dan setelah itu barulah ia akan melepaskan Tuan Takur. Namun dengan songong si tangan kanan menjawab tidak sambil menusuk perut Kevin. Di waktu yang sama ada satu sniper musuh yang siap menembak Dolinski hingga terjadi aksi tembak-tembakan. Di tengah pertempuran, Dolinski sadar kalau dirinya kalah jumlah. Namun ia tidak kehabisan akal dan langsung menggoreng peluru di atas kompor hingga inilah yang terjadi. Akibat aksinya itu, kini para anak buah Tuan Takur tumbang dan hanya tersisa Tuan Takur beserta tangan kanannya. Sialnya, Dolinski kehabisan peluru sehingga si tangan kanan dan Tuan Takur balik menodongnya. Dolinski pun hanya bisa pasrah, namun tiba-tiba ternyata tembakan itu berasal dari Kevin. Setelah menghabisi Tuan Takur dan tangan kanannya, Kevin langsung pingsan akibat luka tusuk dan tembak di perutnya. Dengan cepat Dolinski segera membawa Kevin pergi ke rumah sakit. Dua minggu kemudian memperlihatkan Dolinski, Atana, dan Kevin yang sedang berkumpul di salah satu kafe. Terlihat mereka yang sangat bahagia sebab upah dari William baru saja cair 5 kali lipat. Sekarang Dolinski berniat akan pensiun dari pembunuh bayaran dan berencana untuk menikahi Atana. Kevin sangat mendukung keputusan Dolinski hingga kemudian film pun tamat. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan rezeki dan kesehatan yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.